Orang yang salah kalau tidak cepat dia minta ampun, minta maaf, hatinya tidak akan tenang, percayalah. Percayalah. Apalagi bangga dengan dosa itu. Ibu kalau bercakap je suami di rumah, le mulaluk waktu malam. Tak mulaluk ikut tu, ibu berdosa tu mak. Oh, ndak ustaz dalam mak je lalu ustaz bakaru itulah pada hati ibu nama. Itulah sakit hati ibu nama itu mak. Ni orang kalau bermasalah, jurang bermasalah, jo Tuhan ibu gelisah, gelisah. Cara menenangkannya minta maaf. Dengan Allah minta ampun. Tu makanya bapak ibu menjelang tidur istighfar. Kalau bapak ibu dah istighfar menjelang lalu, mereka gelisah lalu tu. Percayalah. Karena dosa itu tidak boleh ditaruh lama-lama. Karena menggelisahkan hati. Kalau ingin tenang, jangan seperti ayam jantan. Ada orang seperti ayam jantan, perangainya sudahlah, pekerjaannya salah. Nanti baca di surat Al-Kahfi 103-104. Siapa manusia yang paling buruk, kata Allah, allazi dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kerjanya salah tapi merasa betul. Itu manusia yang paling buruk. Kita ni Bapak Ibu tidak boleh menyimpan dosa, tidak boleh menyimpan salah orang. Maksimal cuma 3 hari. Kalau ibu-ibu wajib semalam-malam hari selesai. Makanya kata Nabi, perempuan tidak boleh tidur kalau suaminya marah. Harus selesaikan. Jika dia tidur suaminya marah, la'anat hal malaikah hatta tusbih. Para malaikat melaknat wanita itu sampai pagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat isya dan tarawih insyaallah sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara perintah Allah kepada kita di dalam Al-Quran adalah setiap kita hendaklah berupaya mentadaburi Al-Quran. Nanti baca di surat Muhammad ayat 24, kata Allah, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, kenapa mereka tidak berupaya mentadaburi Al-Quran? Atau jangan-jangan hatinya sudah terkunci? Jadi kata Allah, kenapa mereka tidak berupaya mentadaburi Al-Quran? Atau jangan-jangan hatinya sudah terkunci? Jadi ada orang yang kata Allah hatinya sudah terkunci jika dia tidak berupaya mentadaburi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca dan dihafal, dipahami terjemahannya, tapi juga ditadaburi. Apa itu tadabur? Tadabur itu dari kata dabara. Dari kata dabara itu ada kata dubur. Dubur itu bagian belakang. Mentadaburi Al-Quran, mencari makna yang ada di belakang. Karena Al-Quran itu ada makna depan, makna zahir yang semua orang pasti mengerti. Serendah apapun intelektual seseorang pasti mengerti Al-Quran. Karena Al-Quran punya makna zahir yang tampak oleh semua orang. Tapi di balik itu ada makna yang tersembunyi yang hanya orang tertentu yang bisa mengerti. Dan kata Allah, kita disuruh mencari apa makna di balik itu, di balik yang paham, yang tampak itu. Nah, salah satu ayat yang saya ajak Bapak Ibu mentadaburinya malam ini, Al-Baqarah 260. Mari kita baca Al-Baqarah 260. Kata Allah, wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala
walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhuz arba'atan minat tair fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'yan wa'lam annallaha azizun hakim. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhan, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya, apa kau tak percaya? Saya bisa? Ibrahim menjawab, saya yakin dan percaya, tetapi supaya hati saya menjadi tenang. Kata Allah, ambil 4 ekor burung, lalu sembelih ke 4 ekor burung itu, lalu cincang-cincang, blender sampai hancur badan 4 ekor burung itu, lalu bagi 4, letakkan di 4 sisi bukit, lalu panggil burung itu kembali. Semua burung itu mencari bagian tubuhnya, hidup dan terbang kembali. Itu ceritanya. Jadi surat ini menceritakan tentang eksperimen Ibrahim. Ibrahim berkata, ya Tuhan, tunjukkan cara engkau menghidupkan yang mati. Lalu kata Allah, ya cari 4 ekor burung, sembelih, lalu hancurkan badannya, lalu bagi 4 sisi bukit, taruh 1 bagian, lalu panggil. Semua burung tadi hidup mencari bagiannya tubuhnya kembali, terbang. Bapak Ibu paham tak cerita ayat itu? Paham? Paham? Gampang memahaminya. Ibrahim melakukan uji coba bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Lalu ada 4 ekor burung disembelih, lalu setelah disembelih dicincang, lalu kemudian dipisah-pisah tubuhnya, dan Allah, Ibrahim lihat hidup. Dia cari bagian tubuhnya, terbang kembali burungnya. Selesai. Paham kita? Itu makna zahir namanya. Tapi belum tadabbur. Bagaimana mentadaburinya? Ada kata kunci. Ketika Ibrahim berkata, lihatkan kepada saya cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, kau tak percaya? Saya yakin, saya percaya. Selesai urusan. Ibrahim sudah percaya. Tapi kata Ibrahim, supaya hati saya tenang. Oh, kalau masalahnya supaya hatimu tenang, ambil 4 ekor burung, sembelih. Hatimu tenang. Jadi kalau ingin hati tenang, kata Allah, sembelih 4 ekor burung itu. Nah, burungnya ditunjukkan dalam hadis Ibnu Abbas, disebutkan 4 ekor burung itu. 1 elang, 2 merpati, 3 merak, 4 ayam jantan, ayam jago. Ini 4 ekor burung yang disembelih Ibrahim untuk menenangkan hati. Liyatma'inna qalbi, supaya hati saya tenang. Oh, kalau ingin hatimu tenang, ambil 4 ekor burung itu sembelih. Apa maknanya? Bapak Ibu kalau ingin tenang hatinya, sembelihlah sifat-sifat yang ada pada diri kita, yang sifat itu seperti yang ada pada 4 ekor burung tadi. Mari kita lihat bagaimana supaya hati tenang. Kita sembelih 4 ekor burung tadi. 1 burung elang. Burung elang ini simbol pencuri, perampok. Elang itu suka merampok, pak mencilok. Tu makodo pameo rasaki alang dak dapat di musang. Tak betul? Alang jo musang ko sama-sama pencilok ayam. Bedanya alang mencilok siang, musang mencilok malam, tak begitu? Nyu alang jo musang ko sama pencilok, pencuri. Kata Allah, kalau hatimu ingin tenang, sembelih sifat itu. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kalau Bapak Ibu mengambil sesuatu yang tidak hak kita, dipastikan hatinya akan gelisah. Hidupnya tidak akan tenang. Percayalah. Apakah harta yang diambil? Makanya nanti baca surah An-Nisa, surah ayat yang ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta orang lain itu, dia makan api. Makan api, mungkin nasi dimakannya, cuman itu api. Harta orang kalau masuk ke rumah kita, kita sedang menyalakan api di rumah kita. Api itu bukan api yang nampak itu. Api itu simbol panas. Tidak ada ketenangan, gelisah. Maka ada orang rumah rancak, megah, cuma tidak betah di rumah. Lebih lama di lapau duduk manung. Kenapa?
di rumah tu banyak api. Kenapa? Hidupnya tidak tenang karena ada harta haram yang dibawa ke rumah itu. Itu makanya ibu kalau berangkit apa kerajo tolong pasang ke pak jangan buat api pulang ya. Kadang aspalnya bawa pak pulang begitu mah ibu ambil aja. Ya, orang nyugulung ke aspal tu bawa pulang. Aspal langit itu. Kalau bapak ibu mengambil sesuatu yang tidak hak kita, tidak akan tenang, yakinlah. 1 sen pun harta orang diambil, tidak akan pernah menenangkan kita. Itu kenapa surat An-Nisa ayat 10 ini, setelahnya warisan. 11 pembagian warisan, 12 pembagian warisan, 10 makan api. Kenapa begitu? Ibu bapak misalnya mati keluarganya lalu dapat warisan, kalau bagian orang, bagian saudara diambil lebih, makan api itu. Tidak akan tenang, percayalah. Kalau milik orang diambil, harta orang diambil, tidak akan tenang. Merampok itu tidak akan tenang. Apakah harta yang dirampok? Apakah jabatan yang dirampok? Aduh, suara orang dirampok bagai. Itu yang merampok suara tu, kalaupun dapat jabatan tidak akan bahagia, yakinlah. Tak akan tenang hidupnya pak yang merampok suara tu. Andai dia dapat pun jabatan tak akan bahagia. Kerana perampok tak akan pernah tenang hidupnya. Kalau ingin tenang sembelih. Tak ada perampok tu yang tenang. Apa saja yang dirampasnya, yang dicurinya tak akan tenang dia. Ibu kalau merampok suami orang di sana, kado pelakor nama tu. Pelakor tu tak akan tenang ke hidupnya lah. Cayo lah kamu. Nyo takut bersobok beko jo yang punyo tu beko nyo ke rumah beko tu mah. Dah tahu? Cayo lah ibu kamu. Asal jadi pelakor ibu, hati ibu dah kata tenang ke lah. Maka ibu-ibu jangan jadi pelakor, minta saya elok-elok. Iya. Ada pernah kejadian ibu, ini guru saya cerita ibu ya. Dulu guru saya waktu dia kuliah katanya tinggal di sawahan itu. Jadi pada ada kejadian di sawahan tu ibu. Jadi apa aku suami istri ya bertetangga dengan seorang ibu. Ibuku umur 45 lah lewat qadarullah ndak dapat jodoh, hidup sendiri. Ya. Nah, istri apakku je ibuku elok akrab. Tiap hari bertamu curhat coba du sana. Sampai suatu hari istri apakku menawarkan ke ibu tadi, "Bu, lenamu ibu jadi istri suami ambo." Tu keceknya. Awak kau dapat orang rumah citu pak entahlah. Ya. Lenamu ibu jadi istri suami ambo. Terkejut ibu tadi. Bergarah ibu ke? Tidak serius ambo. Leka namu suami ibu tu. Apa nak kanamu tu nyamu kau bekon baca ya. Kalau kami ke ibu tak kau tolak ke ibu kau citu permintaan ibu. Kami kan menunggu itu saja tu. Cuma nak kalau sampai kini itu dulu. Ya, kalau tahu lu ibu tu ada kabidaan lah. Cayolah kamu. Ambo menunggu itu lu ibu rumah ambo tak keluar sampai kini lah. Akhirnya menikah ibu tadi, jo apak tadi. Dan apa tenang. Jadi ketika apak tu kasabalah, ibu tadi tenang. Kenapa? Dia tak mencilok lah. Tenang hidupnya. Hebatnya ibu kalau sakit istri 1, istri 2 merawat. Sakit istri 2, istri 1 merawat. Tak rancak ibu berkawan tu. Ya. Carilah kawan. Ya. Tapi kalau ibu rampok, tak akan tenang hidup ibu. Percayalah kamu. Asal merampok dah tenang kan? Ya tak? Makot minta elok-elok. Ya, bu bawa bagi 2 pak bahannya ya. Mana tahu ibu kan amu ya kan? Dah bawa lah je. Ambil salah satu lah panik dan macamnya gitu je kan. Saya jadi padukan seringnya itu. Adisa biarlah dah bawa lah macamnya tu. Nah jadi bapak ibu semua perampok tak akan tenang, yakinlah. Nah supaya ingin tenang kata Allah sembelih tadi tu burung elang tu. Sifat merampok tu buang. Tenang hidup tu, percayalah Bapak Ibu. Nah itu kenapa kata Ibrahim supaya hati saya tenang, kata Allah, sembelih burung itu, elang. Jangan punya sifat itu. Jangan ambil sesuatu yang tak hak kita. Hidupmu tak akan tenang, percayalah. Yang kedua, burung merpati. Sifat merpati kok. Merpati kok sifatnya Ibu kalau ada makanan di seraan tibonya, dakiknya.
Habis makanan, lari je lain. Tak begitu? Jadi merpati ni sifat orang yang hidupnya oportunis. Nyo berkawan kalau menguntungkan. Kalau ndak ada keuntungan, ndak mau je berkawan jawablah. Ibu bapa kau ada kawan model tu putus sembelih. Kawan yang begitu ndak akan menenangkan kita. Kan ada orang kau berkawan je tu. Ibu bapa berkawan je ibu sianu akrab nampak dia mo. Kok jinyo awak berkawan kanyang awak. Tu ndak lah tu ya. Ibu bapa kalau ingin cari kawan yang menenangkan hati, cari kawan tu orang saleh. Pasti tenang hatinya. Makanya kata Nabi, kalau hati gelisah, duduk bersama orang saleh. Kerana kawan kau kadang pengaruhnya ibu. Makanya alal mar'i la tasal wasal an karinihi. Kalau ingin tahu seseorang, jangan tanya siapa dia, tanya kawannya siapa. Nya bapak ibu kadang pengaruh kawan, bakawan je tukang parfum kan wangi awak. Bakawan je tukang apa minimal kan esok. Ndak bakawan je ustaz minimal pandai azan, kau ndak pandai ceramah. Bakawan je tukang main domino minimal tukang etong, kau ndak pandai main. Dah dah. Bapak ibu kawan ini penting. Hingga ke akhirat kelak yang menenangkan kita kawan. Nanti baca surat Al-Zukhruf 67. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Nanti di akhirat semua kawan menyusahkan kita, kecuali hanya kawan orang-orang takwa yang membahagiakan kita. Maka kawan ini penting untuk menenangkan hati. Bapak ibu kalau ingin cari ketenangan, cari kawan orang takwa, cari kawan orang saleh, tenang hatinya. Kalau ada kawan tak begitu, hanya kepentingan dia berkawan dengan kita, sembelih. Tuh merpati itu. Makanya berkawan itu penting supaya ibu menenangkan hati. Tapi kawan tu orang saleh, orang takwa. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang akan diberikannya pada kita kalau berkawan orang takwa. Makanya kata Allah, engkau tidak tenang, mungkin salah berkawan, potong. Kalau merpati kawanmu, potong. Itu bukan kawan yang menenangkan hati. Yang ketiga, burung yang disembelih itu burung merak. Merak ini simbol orang ria. Ria apa? Merak ku ibunya sayuknya rancak. Dah betul. Asal daki orang nyok kambang sayuknya rancak. Orang kagum. Dah betul. Itu burung merak tu. Ada manusia tipikal burung merak. Dia berbuat baik, melakukan sesuatu hanya untuk dipuja-puji. Orang yang berharap pujian, simpati, hidupnya akan tersiksa. Percayalah. Orang yang kalau berbuat tidak karena Allah, hanya karena dipuji manusia, hidupnya tidak akan tenang. Kalau tidak dipuji, dia gelisah. Percayalah. Makanya Bapak Ibu, ada orang caleg bagi bantuan karpet ke masjid. Tak dapat suara, lo nyelok karpet tu balik. Tak cerita. Harusnya orang kalau bersedekah hatinya tenang. Karena kata Allah, innal hasanat yuzhibna sayiat. Setiap kebaikan itu menghapus dosa dan menenangkan hati. Sedekah itu menenangkan hati. Bapak Ibu kalau acok sakit bersedekahlah. Kata Nabi begitu. Dengan bersedekah hati tenang. Orang kalau hatinya tenang, hidupnya bahagia. Percaya Bapak Ibu kamu. Dan sedekah itu menenangkan hati. Makanya orang simpili gelisah hidupnya. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malau wa adadah. Tak begitu. Orang kikir tu hidupnya takut camih, takut camih, takut camih. Itu orang kikir tu. Makanya orang kikir itu camih saya. Apa-apa kadang-kadang dek kikir ke orang rumah, yo dompet-dompet tinggal sasa angoknya ibu. Sampai dompet kau nyangkut kamar mandi bagai. Kikir tu. Ya. Karena memang orang kalau bersedekah lapang hatinya. Itu pun kalau dia ikhlas. Kalau tidak ikhlas, gelisah juga. Orang kalau berbuat bukan karena Allah, ingin simpati manusia. Kalau simpati manusia tidak dia dapatkan, dia kecewa. Ada pengurus masjid ketika jadi masjid, rajin ke masjid, dulu tiba. Nyoparantian durang tak tiba-tibanya deh. Pindah masjidnya bagai. Tahu? Kenapa? Dia tidak ikhlas karena Allah. Ibu memasak kalau tidak ikhlas, ibu tersiksa begitu. Maka jadi ibu-ibu ke bagai sudah masak apa makan nyosasak-sasaan. Lelah mak pak. Lelah mak pak.
Itu ibu ndak ikhlas masak lo tu. Lelah mak pak, ibu ingin dipuji tu. Kau indak jawabnya bah, ndak ambasanya ke cibuk, dia nak masak sudah cibuk tu cibuk. Makanya orang ndak ikhlas ibu, dia tersiksa hidupnya, ndak akan tenang. Kalau ingin tenang hidupnya, sembelih burung merah itu. Jangan berbuat untuk show, untuk pamer, untuk pencitraan. Itu tidak akan menenangkan hati. Itu makanya ibadah yang paling menenangkan hati itu berzikir di tengah malam ketika orang tidur, fafadat ainah, mengalir air matanya. Tenang hatinya itu. Kenapa tidak tahu orang? Nah makanya Bapak Ibu, kalau ibadahnya bukan karena Allah, tidak akan tenang. Makanya manusia yang datang menghadap Allah, walaqahum nadrata wa surura. Ada orang datang menghadap Allah dengan jiwa, dengan hati yang tenang, wajah yang riang. Siapa mereka? Mereka ketika di dunia memberi, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Mereka tidak ingin terima kasih dan penghargaan manusia. Itu manusia yang datang menghadap Allah dengan wajah yang riang. Kalau tidak begitu, tidak bahagia. Yang terakhir, burung yang disembelih Nabi Ibrahim itu ayam jantan, ayam jago. Apa rangai ayam jantan ku ibu? Ayam jantan ku ibu, kok nampak batino nyogaresi. Tak nyogaresi ya? Ya tak? Nyogaresi, asal nampak batino nyogaresi ibu. Batino aku responnya lari, kau dah playboy. Sado di batino juga rese, sado di batino juga rese. Ada tahu? Yang batino kau lari menampak ayam jantan mengerese kau. Yang dilakukan yang jantan nyolala di batino kau ibu, nyokaja kasama nyokaja jo sampai ke puncak batang perawi nyolala jo kata tahu. Ada tahu? Telilah ayam jantan itu kerajonya. Ada pek di batino kau ibu, nyopangan, nyoperkosa, nyopijak. Ada tahu? Lah sudahnya perkosa ni batino ko dak minta maafnya no. Bakukuknya. Dah itu caknya. Tu. Tu ayam jantan begitu perangai itu. Apa maksudnya? Ada orang berbuat dosa, berbuat salah, bukannya minta ampun, bukannya bertobat, bangga dengan dosa-dosanya. Tu seburuk-buruk manusia seperti ayam jantan. Sudahlah karajo salah, bukannya menyesal. Bukannya istighfar, bukannya taubat, bukannya minta maaf, bangga. Betapa banyaknya kini ibu manusia bangga menceritakan maksiatnya kepada orang. Dibuatnya lo akun bagi YouTube media sosialnya, menceritakan maksiatnya dengan bangganya, bukan dengan penyesalan. Manusia itu salah wajar karena kita sarang dosa dan salah. Tapi yang menenangkan hati kalau kita bersalah segera istighfar. Allazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Mereka yang masuk surga itu kata Allah bila berdosa langsung istighfar dan taubat. Ndak bangga. Ada ibu-ibu kok bagai bercakap je orang nyopetamu orang tu nyop mandai-andai nyop maki-maki. Sudah nyop andai-andai ibu kok pailo kalapau. Mau tali lapau tu, kama ibu dari rumah si anu, mengatu dan andai-andai si anu tu, tahanyak dan katai-katai tak melawan lo, kaden lo nyelawan lah. Ya? Ibu salah minta maaf, bukan bangga menceritakan salah itu. Orang yang salah kalau tidak cepat dia minta ampun, minta maaf, hatinya tidak akan tenang, percayalah. Percayalah. Apalagi bangga dengan dosa itu. Ibu kalau bercakap je suami di rumah, le mulaluk waktu malam. Ndak mulaluk aku tu, ibu berdosa tu mak. Oh, ndak ustaz dalam mak je lalu ustaz bakaru, itulah pada hati ibu nama itu. Ya. Itulah sakit hati ibu nama itu. Ni orang kalau bermasalah, jurang bermasalah, jo Tuhan ibu gelisah, gelisah. Cara menenangkannya minta maaf. Dengan Allah minta ampun. Tu makanya Bapak Ibu menjelang tidur istighfar. Kalau Bapak Ibu dah istighfar menjelang lalu, mereka gelisah lalu tu. Percayalah. Karena dosa itu tidak boleh ditaruh lama-lama. Karena menggelisahkan hati. Kalau ingin tenang, jangan seperti ayam jantan. Ada orang seperti ayam jantan, perangainya sudahlah pekerjaannya salah. Nanti baca di surat Al-Kahfi 103-104. Siapa manusia yang paling buruk, kata Allah, allazi dalla sa'yuhum fil hayatid dunya
wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kerjanya salah tapi merasa betul. Itu manusia yang paling buruk. Makanya kita ni Bapak Ibu tidak boleh menyimpan dosa, tidak boleh menyimpan salah orang. Maksimal cuma 3 hari. Kalau ibu-ibu wajib semalam-malam hari selesai. Makanya kata Nabi, perempuan tidak boleh tidur kalau suaminya marah. Harus selesaikan. Jika dia tidur suaminya marah, la'anat hal malaikah hatta tusbih. Para malaikat melaknat wanita itu sampai pagi. Mati langsung neraka tu. Maka ibu kalau bersalah ke suami, semalam-malam hari itu selesaikan. Minta maaf. Jangan ibu laluk saya. Apa mungkonya si mengambuk si ibu laluk. Mati ibu bergolong ke neraka tu. Cayolah kamu. Makanya ibu-ibu kau tak boleh laluk lah. Kecuali laluk apa lu. Macam itu tu mati ibu kau. Oh, dan letakkan tu ustaznya lunjul laluk oleh amang cek lah. Dah pak dan kalau laluk lah ya, okey tu je. Lah sip je. Laluk lah kalau lebih tu je. Itu je laluk je ibu boleh beko lah. Ya, aku ada masalah selesai capek beko mati beko. Ya, tak kata tanang lalu ibu lo cayo lah kamu. Ah tu. Emang begitu tu je seperti ayam jantan. Potong tu kalau ingin tenang hati ibu. Nah, itu alasannya kenapa Ibrahim disuruh menyembelih 4 ekor burung tadi. Ya, burung elang mencuri itu. Merpati, kau kawan yang hanya memikirkan keuntungan jawab kau. Merak berbuat hanya untuk show dan pamer itu. Yang keempat ayam jantan, kalau bersalah bangga dengan salah, bukan bertobat. Kalau Bapak Ibu sembelih yang 4 ini, hidupnya pasti tenang. Percayalah. Nah, begitulah yang disebut dengan tadabur. Kan ceritanya tadi eksperimen hari berbangkit. Tapi kok di balik itu begini? Itu namanya tadabur, ada makna di balik itu yang harus kita pahami. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.